Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada materi berikutnya, Ibu akan mengulas pembelajaran pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang usaha yang sebagian besar sudah kalian kerjakan dan jawabannya juga sebagian besar sudah benar ya. Nah, di sini akan mengulas kembali lembar kerja siswa yang terdapat pada LKS halaman 69 sampai 71. Yang pertama, arti usaha dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Usaha dalam kehidupan sehari-hari adalah semua kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu tanpa memperhatikan hasil usahanya. Nah, contohnya, misal kalian sebagai siswa ingin meraih cita-cita, ya cita-cita jangka pendeknya, misal dalam pelajaran fisika, berarti kalian ingin bisa memahami apa itu usaha. Nah, berarti apa? Kegiatan untuk mencapai tujuan itu kalian bisa paham tentang usaha ya. Kalian mau belajar, mau membaca, nah itu sudah dikatakan sudah melakukan usaha. Walaupun sudah baca, sudah belajar, oh ternyata saya belum paham juga, kalian belum paham juga. Nah, kalian sudah dikatakan melakukan usaha. Yang kedua, arti usaha dalam masyarakat umum dengan arti usaha dalam fisika ya jelas berbeda. Nah, perbedaannya nanti kita lihat. Kalau dalam masyarakat secara umum, pokoknya semua kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu tanpa memperhatikan hasil usahanya. Kalau dalam fisika dikatakan sudah melakukan usaha, itu yang bagaimana? Nah, ini nomor 3. Pengertian usaha dalam fisika adalah hasil kali komponen gaya searah perpindahan dengan besar perpindahan yang dialami benda. Nah, jadi ada perpindahan. Jadi suatu gaya dikatakan telah melakukan usaha itu jika terjadi perpindahan. Nah, ini. Nah, agar kalian dapat memahami konsep usaha dengan baik, perhatikan gambar lintasan usaha dan komponen gaya di bawah ini. Ini ada orang menarik sebuah box dengan gaya F membentuk sudut theta. Sudut theta adalah sudut yang dibentuk gaya terhadap perpindahan. Nah, berpindahnya ke sini. Nah, ini arah panah perpindahannya ke kanan. Ya. Ke kanan, perpindahannya ke kanan. Nah, karena ini membentuk sudut theta, maka sesuai dengan konsep usaha, hasil kali komponen gaya searah perpindahan, maka gaya yang miring ini kan miring, harus kita uraikan ke searah perpindahan, berarti ke kanan. Nah, kalau ada miringnya F, di sini sudutnya theta, maka ini adalah sisi di samping sudut. Kalau sisi di samping sudut, maka gunakannya cos. Jadi yang miring kali cos. Yang miring adalah F kali cosinus theta. Jadi usaha adalah F cosinus theta kali S. Ya. Ini rumus usaha secara umum. W sama dengan F cosinus theta kali S. W-nya usaha, F-nya gaya, tetanya sudut yang dibentuk gaya terhadap perpindahan ini, tetanya, S-nya adalah besarnya perpindahan. Nilai usaha dapat berupa positif atau negatif tergantung arah gaya terhadap perpindahannya. Jika gaya yang diberikan pada objek berlawanan arah dengan perpindahannya, maka usaha yang diberikan bernilai negatif. Jika gaya yang diberikan searah dengan perpindahan,
maka objek tersebut melakukan usaha positif. Jadi usaha ada dua, positif atau negatif. Positif jika gaya searah perpindahan ini positif. Nah, negatif jika gaya berlawanan arah dengan perpindahan. Contohnya di sini misal, ini lantainya kasar, berarti kan ada gaya gesekan ke kiri, ya, gaya gesekan. Ingat kembali bab 1. Gaya gesekan adalah gaya kontak yang arahnya berlawanan dengan kecenderungan arah gerak benda. Ini kan benda cenderung bergerak ke kanan, maka gaya gesekannya arahnya ke kiri. Nah, maka nanti usaha oleh gaya gesekan bernilai negatif karena berlawanan dengan perpindahan. Paham ya? Terus usaha juga dapat bernilai 0 atau objek tidak melakukan usaha jika diberi gaya namun tidak terjadi perpindahan. Contohnya apa? Kalian mendorong tembok sekuat tenaga, temboknya geser enggak? Kalau kalian yang dorong kan enggak kan? Nah, maka itu kalian dikatakan melakukan usaha 0 karena benda yang kita dorong, benda yang kita tarik tidak berpindah atau tidak mengalami perpindahan. Paham? Terus yang kedua, gaya yang diberikan tegak lurus dengan perpindahan karena kosinus theta sama dengan 0. Misal di sini ada gaya berat kan? Gaya berat arahnya kan ke bawah. Nah, gaya berat ini tidak melakukan usaha karena gaya berat tegak lurus dengan perpindahan. Oke. Nah, terus ada lagi nanti ada gaya normal, gaya yang tegak lurus dengan bidang sentuh. Nah, padahal perpindahannya searah bidang sentuh, maka usaha oleh gaya normal juga 0. Ya, ini konsep usaha secara fisika. Semoga paham ya. Terus nomor 4, hubungan usaha dan gaya yang dilakukan. Lihat saja persamaannya. Usaha dengan gaya sebanding atau berbanding terbalik. Sebanding itu disebut juga linear. Jika menghasilkan perpindahan yang sama, maka semakin besar gaya yang dilakukan, usahanya juga semakin besar. Dan sebaliknya, secara matematis usaha dan gaya adalah sebanding atau linear. Terus nomor 5, usaha jika gaya yang bekerja pada benda terdiri dari beberapa gaya, maka usaha total yang dilakukan pada benda diperoleh dengan cara menjumlahkan secara aljabar. Berarti hanya dijumlah W total, W1 tambah W2 tambah W3 dan seterusnya. Yang perlu kalian perhatikan adalah bahwa gaya yang arahnya berlawanan dengan arah perpindahan nanti berlawanan ya, usahanya negatif. Berarti nanti kalian masukkan kalau usahanya negatif ya di sini berarti negatif. Sedangkan gaya yang arahnya searah dengan perpindahan maka usahanya positif ya. Jadi dijumlahkan biasa, tapi perhatikan arah gaya dengan arah perpindahannya ya. Jika gayanya searah perpindahan berarti positif, jika gayanya berlawanan arah dengan perpindahan berarti negatif. Tadi contoh gaya yang berlawanan dengan perpindahan siapa? Adalah gaya gesekan. Nanti tergantung gambar gayanya kemana ya. Nomor 6, suatu gaya dikatakan telah melakukan usaha jika apa? Tadi adalah ketika gaya tersebut menghasilkan perpindahan ya. Oke, jelas. Ini konsep usaha. Selanjutnya kita pahami gambar-gambar gayanya.
Nah, LKS halaman 70-71. Bagaimana persamaan atau rumus usaha yang dilakukan masing-masing gaya seperti gambar berikut. Yang pertama, sudutnya antara 0 sampai 90, berarti sudut lancip ya. Ini 0 sampai 90 derajat. Maka jika arah perpindahannya ke kanan, maka besarnya usaha ya dirumuskan F kosinus alfa kali S, karena gaya yang digunakan pada usaha adalah gaya yang searah perpindahan atau berlawanan arah dengan perpindahan. Maka ini yang digunakan adalah Fx. W sama dengan Fx kali S. Fx nya F kosinus alfa. Kenapa pakai cos Bu Guru? Karena ini kan sudut. Ini sudut. Ini miringnya F. Ini sudut. Ini ada Fx. Nah, Fx adalah sisi di samping sudut. Maka gunakan cos. Berarti F kosinus alfa kali S. Rumus umumnya jika gambarnya seperti ini, W sama dengan Fs kosinus alfa. Jelas ya? Nomor 2. Jika alfa sama dengan 0. Alfa sama dengan 0 berarti berimpit. Gaya berimpit dengan perpindahan nih ya. Ya, masukkan kosinus 0 kan 1, maka rumus usahanya Fs. Nah, ini rumus usaha yang paling mudah ketika gaya sudah searah perpindahan atau berlawanan arah dengan perpindahan, ya F kali S saja. Nomor 3. Jika alfanya 90, nah tadi sudah dibahas sekilas, alfanya 90 ya, masukkan juga Fs kosinus 90, kosinus 90 0, sehingga usahanya 0. Walaupun ada perpindahan, tapi usaha oleh gaya F ini besarnya 0. Terus yang nomor 4, jika alfanya 180, nah ini berpindahnya ke kanan, gayanya ke kiri, maka inilah yang disebut usaha negatif, melawan arah perpindahan. F kali S negatif F kali S, karena di sini. Nah, asal mula negatifnya ini kosinus 180 kan negatif 1. Nah, yang terakhir, bagaimana usaha yang dihasilkan oleh beberapa gaya? Tadi kan perkalian aljabar ya antara W1 dan W2. Nah, di sini ada F1 sudutnya alfa 1, maka W1-nya F1 kali S kosinus alfa 1. W2-nya ada F2 tetanya alfanya alfa 2, sudutnya alfa 2. Maka di sini F2 kali S kosinus alfa 2. Nah, kalian perhatikan ada S ada S, maka bisa disederhanakan F1 kosinus alfa 1 ditambah F2 kosinus alfa 2 kali S. Ya, ini penjelasan tentang pertemuan sebelumnya. Yang terima kasih bagi siswa yang sudah mengerjakan dan mengirimkan tugasnya. Bagi yang belum, Ibu mohon jika diberi tugas ya aktif mengumpulkan, karena itu nanti akan kembali ke kalian. Siapa yang aktif ya seperti halnya usaha, jika kalian melakukan action atau gaya, maka terjadi perpindahan, maka kalian sudah melakukan usaha ya. Oke, sekian ulasan pertemuan sebelumnya. Semoga kalian tambah paham tentang konsep usaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.